ada pasien di rumah sakit Labuan Baji umur 21 tahun dengan keluhan yang hampir sama, dengan tanda dan gejala yang hampir sama, sehingga dicurigai juga sebagai monkeypox. Dan karena dicurigai, maka ya seperti Dokter Kadis Kesehatan Kota Madya, bahwa kami sudah mendapatkan edaran terkait kewaspadaan terhadap monkeypox ini, maka pasien tersebut kami ambil spesimennya bekerjasama dengan BBLK, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Selatan. Kemudian sampelnya di packing dan besoknya itu kita kirim ke Jakarta dan dikirim melalui KKP. Ya. Jadi Selasa sudah dikirim, mungkin besok insya Allah dan paling telat Sabtu hasilnya sudah ada. Demikian sementara. Berarti kita tunggu hasilnya ya, apakah ini benar-benar monkeypox atau cacar monyet atau bukan ya, atau mungkin gejala penyakit lagi. Tapi kalau dilihat dari gejala yang diderita itu serupa gitu ya, muncul ruam di tubuh, panas, demam, sakit kepala gitu Pak ya, yang diderita oleh kedua pasien ini. Ya. Oke. Ya, jadi betul sekali. Jadi kalau Anda dengan keluhannya ya mengarah ke gejala tersebut, tapi ya kami katakan masih curiga karena tidak boleh kita mengatakan ini monkeypox. Ya, benar. Curiga. Kita jadi waktu kami ditanya oleh teman-teman media, kami jelaskan, tekankan sekali ini suspek atau masih curiga. Jangan disebar seakan-akan monkeypox-nya sudah masuk di Makassar. Ya. Karena pengalaman dari Kemenkes juga banyak kecurigaan monkeypox di Jakarta. Itu hampir 90% itu negatif PCR-nya. Oh ya. Iya, jadi hampir 100% itu negatif semua PCR-nya. Jadi tidak bisa juga langsung kita cacar monyet sudah masuk selatan belum. Ya. Kita tunggu menunggu hasil lah sekarang. Oke, baik, dan hasilnya insya Allah paling lambat nanti hari Sabtu akan keluar gitu ya. Iya. Baik, kita juga menantikan update-nya seperti apa begitu. Tapi yang harus kita tekankan sekarang bukan untuk menakuti warga tapi juga memberikan kewaspadaan ya, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Walaupun sekarang bisa dikatakan ini kita dalam keadaan yang tidak pasti gitu ya. Nah, selanjutnya berarti kedua pasien ini saat ini mereka menjalani perawatan di dua rumah sakit yang berbeda. Apakah perawatannya sama dengan pasien pada umumnya atau ada perbedaan penanganan? Apakah di karantina atau seperti apa? Ya, makasih. Jadi pasien saat masuk kan dicurigai monkeypox atau cacar monyet, saya kira teman-teman manajemen rumah sakit sudah mengetahui bahwa pasien ini harus isolasi dan pasien dimasukkan di kamar isolasi. Perkembangan terakhir sampai kemarin sore dan pagi ini kondisi pasien semuanya baik. Ya. Yang agak berat di Unhas, cuman keluhan makin membaik. Sekarang keluhan sistemik seperti demam itu sudah hilang. Ya. Tinggal bercakruamnya aja yang masih ada tapi sudah mulai mengering. Oke, baik. Tapi secara umum, apakah monkeypox atau cacar monyet ini sama dengan cacar air pada umumnya yang masyarakat derita gitu biasanya? Iya, saya kira secara teori ya, ini kan penyebabnya virus juga. Virus ini kan sama dengan COVID-19 kan virus juga. Secara teori, secara ilmu kan semua penyakit akibat virus itu sembuh sendiri. Yang ditakuti kan cuma komplikasi akibat penyakit tersebut. Nah, kita ketahui bahwa angka kematian akibat monkeypox ini kan antara 1 sampai 5%. Ya. Jadi gejala-gejala yang timbul juga ya akibat infeksi tersebut, sehingga saya kira gejala umumnya ada tadi bisa, saya kira kita tahu ya bahwa sakit kepala, demam, nyeri badan, apapun juga bisa terjadi. Tapi yang khas untuk monkeypox adalah adanya ruam. Ya. Penanganannya saya kira sama dengan penanganan COVID ya, kita karena ini penyebab virusnya ini bisa self-limiting disease, ya kita cuma fokus mengobati keluhannya aja dulu sekarang. Kalau demam kita kasih obat turun panas, kalau sakit tenggorokan kita kasih anti radang atau suplai vitamin, tapi pengobatan virusnya belum ada karena kan hasilnya kan juga belum ada, belum pastikan, belum pasti juga. Oke, nah kemudian nanti apabila misalnya hasil labnya keluar Pak dan menyatakan bahwa kedua pasien ini memang positif
menderita monkeypox, akan seperti apa penanganannya dan secara luas ke masyarakat Sulawesi Selatan, apa langkah yang akan dilakukan dari Dinas Kesehatan Provinsi? Oh ya, jadi kalau misalnya terjadi hasilnya konfirmasinya positif, Ya. otomatis kita mengikuti protokol penanganan monkeypox ya. Kan kami sudah rumah sakit sudah ada lah, minimal sudah mendapatkan protokol penanganan monkeypox ya. Bagaimana? Nah, untuk pencegahan penularannya ini pasti kita kembali ke penanganan seperti COVID-19, bahwasanya kita harus melakukan 3T ya. Tracing, testing, dan treatment. Sekarang kan pasti mana treatment. Nah, otomatis tracing harus kita lakukan sekarang. Saya kira Kota Madia maupun Makassar maupun Kabupaten Maros, saya kira sudah mulai melakukan penelitian epidemiologi terhadap kontak-kontak orang yang bersangkutan. Saya kira pemerintah Kabupaten Provinsi Kota Madia juga maupun kabupaten sudah mulai mengamati gejala-gejala yang timbul terhadap kontak-kontak pasien yang dirawat ini. Apakah ada tanda-tanda atau tidak, dan pastilah pemerintah kabupaten kota juga sudah menyiapkan langkah-langkah kalau memang terjadi penyebaran yang luas, apakah nanti menyiapkan ruang isolasi atau bagaimana langkah-langkah lainnya gitu. Saya kira itu yang paling penting. Kita kembalinya pada prinsip 3T aja, tracing, testing maupun treatment. Baik, berarti untuk keluarga ataupun orang-orang terdekat dari 2 pasien ini sudah dilakukan tracing juga kah atau belum, Pak? Nanti pertanyaannya ke Ibu Kadis Kesehatan. Oh baik, itu berarti ke Ibu Ida ya. Oke, karena warga Makassar. Dari Dinas Kesehatan Kota Makassar sudah ada tracing juga dengan kedua keluarga pasien ini? Ya, makasih. Izin Pak Kadis, izin Siap. Pak Dr. Asar. Ya, terkait dengan pasien ini kan satu warga Kota Makassar yang ada di Labuan Baji itu Kasih-Kasih Kecamatan Rapucini, yang satu Maros, otomatis Maros yang akan men-3T-kan. Kalau kami kemarin sudah Pak Kadis laporan, kami sudah investigasi langsung ke Labuan Baji kemarin, tim Dinkes, karena memang kita ada tim investigasi, begitu kita dengar ada yang diduga, jadi langsung kita ke sana kemarin pagi, dan kami juga sudah melakukan kontak tracing ke semua anggota keluarga di Kasih-Kasih. Alhamdulillah untuk kontaknya itu tetap kami pantau ya, karena kemarin pada saat kita turun, tim investigasi turun itu langsung ke lapangan, itu kita tidak menemukan gejala demam di semua keluarga, tapi tetap kami pantau Pak, karena masa inkubasinya yang kita khawatirkan jangan sampai nanti kita tidak memantau selama kurang lebih 2 minggu terakhir ini ya kita kecolongan, jadi tetap berapa hari ke depan kami instruksikan lagi untuk Puskesmas Kasih-Kasih turun ke lapangan untuk tetap memperhatikan kondisi keluarga pasien tersebut. Nah, kenapa kami tetap memaksimalkan itu? Karena kita tahu bersama tadi Pak Kadis Provinsi sudah jelaskan bahwa di Kota Makassar ini belum ada, belum ada yang terkait dengan monkeypox, tapi sudah dicurigai. Jadi hasilnya kita menunggu dari provinsi. Nah, tetapi upaya-upaya yang kami lakukan di Dinas Kota, karena kami teknis ya, kalau provinsi itu leading koordinasi kami, teknis itu otomatis yang pertama kami melakukan yang seperti diinstruksikan Pak Kadis untuk lakukan 3T, tracing, testing dan treatment. Treatment sudah dilakukan di Labuan Baji, dan kami tracing dan testing itu kami belum melakukan sampai ke testingnya Pak Kadis, baru tracing kemarin kami lakukan karena memang kami tidak mendapatkan gejala itu, tetapi tetap kami pantau untuk masa inkubasi, tetap kami pantau Pak Kadis untuk keluarga tersebut. Nah nanti hasilnya akan kami laporkan ke provinsi untuk tim investigasi kami kemarin turun di lapangan. Oke, baik. Berarti hingga saat ini seperti yang dikatakan tadi, ini masih menunggu hasil masing-masing dan juga melihat masa inkubasi, melihat keluarga ini semoga saja tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada karena sejauh ini memang tidak ada gejala yang ditimbulkan kecuali pada 2 pasien tersebut ya. Nah yang sekarang juga sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Labuan Baji dan juga di Rumah Sakit Unhas. Mungkin Pak Kadis terima kasih banyak untuk waktunya. Sebelum Bapak pamit, boleh penyampaian kepada masyarakat khususnya smart listener yang menyaksikan kita melalui YouTube dan juga mendengarkan kita melalui 101,1 Smart FM Makassar. Ya, terima kasih. Jadi anjuran saya ke masyarakat ya kiranya kita mulai mewaspadai dan mulai mengurangi aktivitas sedikit untuk demi mencegah penularan penyakit ini kalau memang terjadi ke depannya, karena kadang-kadang ketidakwaspadaan ini ya atau pengabaian ini yang nanti berdampak buruk terhadap
kita pribadi maupun warga masyarakat lainnya. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arman Bausat selaku PLT Kepala Dinas Makasih. Kesehatan Iya. Provinsi Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kami di tengah-tengah Izin Bu kesibukannya. Kadis. Makasih banyak Ibu Makasih Kadis, Pak Kadis. Sampai Iya. Terima kasih Assalamualaikum. Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan melanjutkan obrolan kita, tentunya masih bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dan juga dari KKP, Pak Dr. Haskar juga masih bergabung secara virtual. Untuk Anda smart listener silahkan kirimkan pertanyaan Anda ataupun tanggapan Anda melalui kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar atau melalui WhatsApp di 0811461011. Kami akan segera kembali. Smart Listener, kembali lagi di Makassar Insight. Kita masih membahas terkait dengan kewaspadaan atas cacar monyet atau monkeypox yang saat ini update-nya tadi kita juga sudah bahas di sesi sebelumnya, 2 pasien suspek gitu ya. Kita tunggu hasil, semoga saja bukan. Amin. Gitu ya. Tapi kalau berbicara soal penyebaran, ini kan masyarakat paham bahwa kalau cacar itu kena kita tidak boleh kontak sama yang penderita gitu karena penyebarannya melalui kontak fisik, menggunakan barang-barang yang digunakan itu tidak boleh. Apakah juga sama dengan cacar air pada umumnya, Bu Kadis, atau ada langkah penyebaran lain gitu? Ya, makasih ya. Terkait dengan penyebaran daripada cacar monyet atau monkeypox virus ini, ya sebenarnya sama, namanya virus ya. Tadi sudah jelaskan Pak Kadis bahwa mau COVID, mau cacar monyet ini semua penyebaran virus artinya sama. Nah, terkait dengan apa yang dikatakan tadi itu bahwa apakah sama dengan penyebaran dengan cacar air? Ya pasti sama karena sama-sama virus. Jadi tidak boleh kontak dengan penderita, itu sudah pasti. Yang kedua, barang-barang yang sudah dia pakai ya artinya terkontaminasi itu jangan disentuh. Terus droplet pada saat dia batuk, pada saat ini itu juga bisa menyebabkan penularan. Nah, ya hal-hal itu yang harus kita waspadai bila ada penderita di sekitar kita. Dan yang paling cepat yang terpapar itu adalah orang-orang yang dalam satu rumah. Pastinya ya orang-orang dalam satu rumah. Nah, bila masyarakat yang belum atau tidak ada yang anggota keluarga yang dinyatakan cacar air, kita boleh bilang monkeypox ya karena ini juga yang 2 masih dicurigai. Itu langkah-langkahnya itu jangan bersentuhan dengan binatang yang sama sekali tidak diketahui status kesehatannya. Ya, jadi itu harus hati-hati karena monkeyvirus ini kan berasal dari monyet ya. Jadi bukan hanya monyet ya, kita harus waspada dengan binatang-binatang yang ada sekitar seperti tikus, kucing, apa segala macam kucing liar gitu ya. Yang betul-betul kita tidak tahu status kesehatannya. Itulah yang harus kita waspadai sekarang. Dan yang kedua, bagaimana betul-betul masyarakat memaksimalkan kembali protokol kesehatan. PHBS ya. Selain PHBS 5M juga 5M ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang paling penting adalah bagaimana betul-betul menggalakkan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Itu yang paling penting untuk saat ini karena semua penyebarannya itu baik virus ya. Virus itu tadi Pak Kadis Kesehatan Provinsi sudah katakan bahwa virus itu adalah self limiting ya, sembuh dengan sendirinya. Yang kita obati adalah komplikasinya dengan pengobatan sekarang bagaimana kita mengobati secara simptomatik. Bila dia demam dikasih paracetamol dan segala macam. Itu yang harus kita betul-betul mewaspadai masyarakat untuk mari kita betul-betul meningkatkan kembali protokol kesehatan. Baik, selain di samping itu kan kita sekarang lagi maraknya dengan cacar monyet. Iya, pandemi juga untuk COVID-19 kan belum selesai. Belum benar-benar selesai. Sama-sama dua-duanya ini sama-sama virus penyebabnya. Jadi mari untuk betul-betul tetap mengetatkan protokol kesehatan. Oke, baik. Dan selain menerapkan dengan ketat protokol kesehatan juga kita harus memperketat jalur masuk dan keluar gitu ya untuk Kota Makassar secara khusus dan juga Provinsi Sulawesi Selatan secara umum. Saya mau ke Dr. Haskar, ini kan 2 pasien yang saat ini suspek itu salah satunya ada riwayat perjalanan dari Jakarta. Yang kita ketahui di Jakarta juga ada suspek di sana gitu ya. Bagaimana sebenarnya kewaspadaan atau perketatan yang dilakukan gitu di pintu-pintu masuk untuk mencegah penyebaran monkeypox ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kami dari kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Makassar tentunya sebagaimana tugas kami adalah melakukan cegah tangkal keluar dan masuknya penyakit
di pelabuhan, bandara, serta pos lintas batas darat negara. Oleh karena itu, melalui tugas kami itu, kami melakukan fungsi-fungsi melakukan pengawasan. Ya. Pengawasan alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan. Kenapa penting kita lakukan ini? Karena semua empat tadi, alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan merupakan faktor risiko kesehatan. Oleh karena itu, sebagai fungsi tugas kami di kantor staf pelabuhan yang ada baik di bandara maupun pelabuhan, kami tentunya melakukan pengawasan ketat pada pelaku perjalanan. Memang ada hal yang penting harus diketahui oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat sendiri kadang-kala mengetahui dirinya sakit, tetapi dengan keinginan yang begitu besar untuk melakukan perjalanan, maka segala penyakit yang ada pada dirinya disembunyikan. Oleh karena itu memang kami ini dari KKP memang tentunya perlu bekerja ekstra lagi untuk melakukan pengawasan tersebut. Karena ini masih dalam pandemi COVID-19, kemudian ada lagi masalah baru terkait monkeypox yang monkeypox ke Indonesia, yang kemarin juga sudah masuk ke Makassar. Kami alhamdulillah juga untuk kami meningkatkan pengawasan itu, kami sudah melakukan juga koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi kemarin, termasuk dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, serta Rumah Sakit Unhas. Kenapa kami lakukan itu? Agar kami, ini dalam bentuk kegiatan penyelidikan epidemiologi. Tujuannya untuk mencari di mana penderita tersebut, apakah mereka betul-betul melakukan sebagai pelaku perjalanan sebelumnya. Dan alhamdulillah dari wawancara kami juga kami menemukan bahwa yang bersangkutan memang pernah melakukan perjalanan. Dari saya wawancara kemarin, saya sendiri wawancara langsung sekitar 1 jam itu, sampai saya akan mencari siapa kontak yang paling erat kepada kepada Bapak tadi. Memang penerbangan yang lalu itu sekitar tanggal 17 penerbangan dari Jakarta ke Makassar. Dan alhamdulillah kemarin sudah banyak informasi yang saya dapatkan. Jadi saya sekarang masih mencari ini siapa-siapa yang yang berdekatan dulu dengan yang satu kasus tadi ini yang ada di Makassar. Iya, benar-benar. Kenapa? Karena ini penting. Karena dikatakan tadi bahwa prokes itu kan harus protokol ketat. Kita ketahui juga penerbangan sekarang ini diperlonggar, akhirnya apa? Protokol kesehatan itu tidak berjalan maksimal, sehingga sudah kontak langsung bisa terjadi. Menggunakan masker juga kadang-kala tidak maksimal. Kemudian juga mungkin mencuci tangan itu tidak mungkin kalau di pesawat. Kita tahu di pesawat seperti apa. Oleh karena itu kami bekali teman-teman di KKP Makassar itu pedoman yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan monkeypox. Kemudian kami mengingatkan teman-teman baik yang ada di bandara maupun seluruh wilayah kerja kami yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat. Dan kedua adalah kami juga sudah melakukan koordinasi dalam menyiapkan surat pemberitahuan kepada maskapai, kemudian juga pelayaran serta lintas sektor terkait yang ada di bandara maupun pelabuhan, serta kepala wilker kami yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap monkeypox. Ya begitu sementara, Ibu. Baik, tadi Bapak mengatakan lagi berusaha untuk mencari siapa kontak eratnya gitu ya, yang mungkin duduk di pesawat gitu. Saat ini apakah sudah ditemukan? Mungkin bisa dilihat dari manifest penumpang atau seperti apa nih Pak? Apakah sudah ditemukan siapa? Ya, jadi begini, kami punya SOP yang kami lakukan selama pelaku perjalanan tersebut. Kalau kita ketahui bahwa kita curigai atau apapun itu kecurigaan ataukah memang terkonfirmasi positif dari suatu penyakit, kami akan melakukan PE kepada yang bersangkutan, kemudian juga kami melacak mereka duduk di mana. Alhamdulillah kemarin kami sudah dapat lokasi duduknya yang bersangkutan, dan kami masih mencari siapa-siapa nama-nama tadi tersebut. Kenapa? Karena ini kesulitannya di sini karena yang bersangkutan tanggal 17 yang lalu terbang. Oleh karena itu kami akan mencari, karena tidak semua juga penumpang yang melakukan perjalanan itu meninggalkan nomor HP. Ya, benar-benar. Iya, oleh karena itu memang kami kesulitan di situ, tetapi kami tetap akan berupaya supaya kenapa? Kalau memang kita temukan itu, kami akan menyurati. Kalau memang mudah-mudahan ini negatif, tetapi kalau andai kata ini yang di Makassar ini positif, itu artinya kami akan melayangkan dari hasil PE kami terhadap penumpang yang lain, kami akan menyurati surat
kepada menyurati ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di mana penumpang yang berdekatan tersebut berdomisili. Seperti itu. Ya, baik. Untuk melakukan kewaspadaan di tempat masing-masing. Baik. Nah, kami yakin juga dari KKP sendiri sudah melakukan langkah antisipasi yang ketat begitu. Tapi apakah kewaspadaan itu juga ditunjukkan dengan memeriksa kesehatan dari setiap penumpang yang masuk atau masyarakat yang masuk melalui baik itu pelabuhan maupun bandara, seperti waktu lagi tinggi-tingginya COVID-19 gitu, setiap yang masuk dilihat riwayat kesehatannya harus menunjukkan surat bahwa benar-benar sehat dan juga ada tes PCR dan lain sebagainya. Kalau saat ini apakah ada juga yang seperti itu atau gimana nih Pak? Iya, jadi kami di kantor Kesehatan Pelabuhan ini melakukan pengawasan tersebut. Memang ada beberapa hal untuk melakukan pemantauan pengawasan itu. Pertama dengan pemindaian suhu tubuh. Ya. Setiap penumpang itu yang akan masuk ke bandara itu kan dipindai suhu tubuhnya. Jika ada ditemukan gejala-gejala tadi, kan mungkin karena ke COVID-19, kemudian monkeypox juga ada gejala demam juga. Kalau kita temukan itu maka dari pihak security itu akan menyampaikan atau teman-teman petugas dari relawan akan menyampaikan bahwa ada penumpang yang demam. Oleh karena itu kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memperjelas apakah yang bersangkutan ini kemungkinan monkeypox atau aku ceritakan monkeypox atau COVID-19. Oleh karena itu kami tetap melakukan itu. Kedua juga semua penumpang yang ada dengan menggunakan tongkat, kursi roda, kemudian juga ada yang mengantar itu tetap kami akan menerbitkan surat keterangan layak terbangnya. Ini tujuan ini pemeriksaan ini untuk menyatakan bahwa penumpang yang bersangkutan ini layak terbang. Kenapa? Ini kami berikan kalau penumpangnya bukan penyakit menular. Kalau kita temukan dia penyakit menular, tentunya kami tidak akan memberikan surat keterangan. Kami akan menerbitkan surat keterangan tidak layak terbang. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan dengan adanya peningkatan juga sekarang COVID-19 mulai bertambah lagi, kemudian ada monkeypox, tentunya dari pusat satuan gugus tugas terkait dengan penyakit menular, kemudian surat edaran dari Dirjen P2P juga menyampaikan kepada KKP agar semua KKP seluruh Indonesia waspada. Oleh karena itu kami melakukan juga pemeriksaan dokumen yang lain, misalnya pemeriksaan PCR seperti itu. Oke, berarti untuk kewaspadaannya juga pemeriksaan kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh dan juga surat kelayakan untuk menjalani perjalanan itu juga sudah dilakukan ya Pak ya. Berarti hingga saat ini belum ada pembatasan secara khusus untuk jumlah masyarakat yang keluar masuk Kota Makassar atau gimana Pak? Ya, kalau berkaitan dengan jalur penerbangan atau pelayaran untuk pelaku perjalanan, tentunya KKP tidak punya kewenangan itu, tetapi kami akan membatasi perjalanan bila kami menemukan ada yang terkonfirmasi atau memang nyata dia penyakit menular. Contohnya misalnya dia menderita tuberkulosis. Tuberkulosis kalau dia positif, kami tidak akan memberi izin untuk melakukan penerbangan, kecuali sudah melakukan pengobatan 2 minggu. Apalagi kalau monkeypox seperti ini. Kami punya pengalaman dulu, ada kru penerbangan dulu di maskapai di Makassar ini, waktu itu sekitar tahun 2012, itu kita laporan yang saya terima, ada cacar air. Itu pun saya tunda untuk keberangkatan mereka untuk melakukan perjalanan. Akhirnya tunda beberapa minggu untuk berobat dulu, baru siap lagi untuk penerbangan. Itu kami lakukan. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Haskar untuk waktunya siang hari ini sudah bergabung dan memberikan pencerahan tentunya di Makassar Insight, dan tentunya kita masih akan lanjut lagi obrolan kita di sesi yang terakhir nanti. Pak Haskar, terima kasih banyak. Untuk Anda juga smart listener, jangan kemana-mana. Salam Dr. Ida. Terima kasih Dr. Ratna. Ya, Assalamualaikum. Jadi saya pamit ya. Siap Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik smart listener, kembali lagi Makassar Insight masih menemani aktivitas Anda di siang ini. Kita masih membahas terkait dengan waspada cacar monyet atau monkeypox gitu ya. Bu, tadi juga sempat disinggung bahwa Dinas Kesehatan Kota Makassar sudah membentuk tim investigasi begitu ya, khusus untuk monkeypox ini. Ini tim investigasinya dari Dinas Kesehatan atau memang sudah ditunjuk di tiap-tiap puskesmas? Oke, ya makasih deh ya. Nah terkait dengan tim investigasi untuk melakukan PE ya, pemantauan epidemiologi, itu sebenarnya sudah semua puskesmas sudah ada ya timnya. Tapi kita sebagai leading koordinasi di Dinas Kesehatan adalah kalau boleh dibilang sini ya sebagai ketuanya ya. Jadi bila ada kasus seperti kemarin otomatis Dinas Kesehatan beserta puskesmas dari wilayah setempat asalnya. Seperti contoh kemarin Labuan Baji itu dari Kasih-Kasih, wilayah kerja Kasih-Kasih Kecamatan Rapocini. Otomatis kami libatkan puskesmas Kasih-Kasih sama-sama untuk turun PE di Rumah Sakit Labuan Baji. Nah itu memang sudah ada di semua puskesmas, di 47 puskesmas tim PE ya, karena memang tim surveillance namanya yang ada di puskesmas itu untuk terhadap semua kewaspadaan penyakit. Bukan saja dengan cacar monyet sekarang, semuanya memang itu sudah kami siapkan terkait dengan tim PE yang ada di puskesmas. Nah langkah-langkah yang kami lakukan itu bagaimana semua nakes kami khususnya dengan surveillance ya, tim epidemiologi di 47 puskesmas ini meningkatkan SKDR-nya, sistem kewaspadaan dini respon terkait dengan adanya masuk penyakit cacar monyet tersebut. Nah kita kan juga belum bisa katakan bahwa ada ya, tapi tetap kita menunggu, tetap kita harus mewaspadai terkait dengan apa hasil yang akan dibacakan nanti Dinas Kesehatan Provinsi. Tapi tetap kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa kami di 47 puskesmas itu sudah siap. Sistem kewaspadaan di Dinas Kesehatan kami sudah siap. Itu sudah siap sejak Mei 2022. Kami langsung buatkan surat edaran Bapak Wali Kota terkait dengan kewaspadaan ini. Nah kami menghimbau bila ada gejala-gejala seperti demam, sakit kepala, nyeri-nyeri badan. Sebelum ada ruam itu periksakan diri memang ke puskesmas bila ada demam, sakit kepala, sakit-sakit badan. Ya segera periksakan diri. Nah pada saat diperiksakan diri di hari pertama itu kami sudah melakukan pemantauan sebenarnya di situ. Karena ruamnya tidak langsung muncul. Ruamnya muncul nanti hari kedua, hari ketiga. Karena di masa inkubasi baru biasanya muncul ruam-ruamnya. Jadi kami tetap melakukan pemantauan epidemiologi. Nah terkait dengan itu ya diharapkan masyarakat juga bagaimana melaporkan bila ada gejala-gejala tersebut di sekitarnya. Nah pada saat ini kami juga berharap tetap mengaktifkan call center 112 ya 112 untuk segera dilaporkan. Kami kemarin sudah komunikasi dengan semua rumah sakit. Semua rumah sakit, semua klinik bila ada gejala-gejala tersebut segera laporkan ke Dinas Kesehatan untuk kami turun. Karena otomatis kami harus melakukan 3T tersebut ya. Utamanya yang paling penting di kami itu adalah tracing semua kontak eratnya, itu yang paling penting yang kami harus lakukan. Nah saya berharap bahwa bagaimana upaya-upaya kita, pencegahan tadi sudah kita dengar dari KKP, keluar masuknya, pintu masuknya pelabuhan dan bandara, kami berharap juga itu terjadi penguatan di situ. Terjadi penguatan karena memang di awal yang Rumah Sakit UNAS itu ada perjalanan. Tapi sekali lagi yang di Labuan Baji itu tidak ada perjalanan. Jadi kita harus tetap mewaspadai semua. Jadi sudah ada kontak dari manusia ke manusia, itu yang harus kita waspada. Walaupun sebenarnya kontaknya ini tidak segampang dengan virus COVID-19 ya, tapi tetap kita harus namanya virus tetap penyebarannya itu sangat cepat kalau kita tidak proteksi diri dengan melakukan protokol kesehatan tersebut. Salah satu proteksi mungkin yang juga dilakukan sejauh ini sejak lama memang, karena kalau berbicara tentang cacar ini bukan penyakit yang baru gitu ya. Kalau melihat sejarahnya juga monkeypox ini sudah ada di Indonesia, sudah pernah masuk di Indonesia dulu sekitar tahun 70-an, tapi sekarang baru ramai lagi. Nah kalau misalnya nih masyarakat kan sudah ada yang mendapatkan vaksin cacar. Saya pun seperti itu dulu, kita di sekolah bahkan juga sudah kecil dari kecil. Itu kalau misalnya kita udah mendapatkan vaksin cacar ini, apakah
seberapa besar resikonya terkena Iya. Nah, terkait dengan monkeypox? vaksinasi. Vaksinasi kan kita tahu bersama dulu lah apa manfaatnya. Manfaatnya kan mencegah kesakitan, mencegah kecacatan, dan mencegah kematian. Nah, bukan berarti bahwa kita sudah vaksinasi kita tidak terpapar. Iya. Pastinya tetap terpapar. Tapi gejala yang kita dapatkan itu ada lebih ringan dibanding kita belum pernah mendapatkan vaksinasi. Jadi yang sudah pernah vaksinasi cacar waktu kecil ya, pada zaman kita SD, itu sebenarnya sudah merupakan benteng buat kita. Jadi walaupun terpapar, pastinya dia lebih ringan dibanding yang belum pernah mendapatkan vaksin cacar tersebut. Nah, tapi yang sekali lagi yang kami tekankan untuk semua masyarakat Kota Makassar, nah walaupun kita juga sudah pernah mendapatkan vaksin cacar itu bukan berarti bahwa kita akan terbebas sepenuhnya. Ya. Karena Ada juga yang seperti ini dok, mengatakan, saya sudah kena cacar jadi tidak kena mak lagi. Oh, enggak ada seperti itu. Karena ada ya? Virus ya. Virus itu di saat dia menyebarkan dan di mana pada saat itu daya tahan tubuh kita turun, pastinya kita kena. Ya. Contoh kecil, virus influenza. Ya, benar. Berkali-kali kan kita kena. Berkali-kali kita kena. COVID-19, ada yang berkali-kali kena. Benar. Karena memang virus itu cepat penyebarannya dan tidak menutup kemungkinan bahwa saya sudah pernah kena, tidak kena lagi. Pastinya akan kalau bila kita mempunyai imunitas yang sangat rendah. Oke, jadi kekebalan tubuh memang harus dijaga ketat gitu ya, dengan tadi makan makanan sehat dan juga PHBS, tetap protokol kesehatan dijalani gitu ya. Seperti itu. Baik, terakhir nih langkah-langkah selanjutnya dari Dinas Kesehatan Kota Makassar apa? Dan juga apa imbauan untuk masyarakat yang mendengarkan dan menyaksikan kita hari ini? Terkait dengan apa langkah Dinas Kesehatan ya itu tadi sudah saya katakan di awal bahwa langkah-langkah kita pertama itu bagaimana menyebarluaskan surat edaran dari Bapak Wali Kota terkait kewaspadaan terhadap dengan cacar monyet tersebut. Yang kedua, semua puskesmas betul-betul memaksimalkan, mengaktifkan sistem SKDR yang ada di wilayah masing-masing. Yang ketiga, bagaimana puskesmas promotif preventifnya ya dimaksimalkan di lapangan untuk setiap harinya atau bahkan setiap minggu itu untuk halo-halo ke semua masyarakat. Benar. Terkait dengan ini hati-hati loh, waspada terkait dengan cacar monyet tersebut. Karena kenapa? Sekali mereka melakukan melakukan sosialisasi itu sebenarnya banyak hal yang harus mereka tekan terkait dengan COVID-19 sekarang. Kita juga belum bebas dari pandemi. Nah, sama-sama virus kan ini, COVID juga virus, monkeypox juga virus. Jadi kami berharap itu semua dan kami sudah menginstruksikan ke semua puskesmas untuk terus-menerus mengaktifkan promosi preventifnya. Nah, untuk terkait warga ya di awal saya sudah katakan juga bahwa mari kita tetap mengetatkan protokol kesehatan ya dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jadi kalau tidak penting-pentingnya di rumah saja dulu ya, kalau tidak penting banget untuk keluar karena terjadi juga dalam hari ini peningkatan kasus COVID-19 yang kita tidak bisa juga pungkiri. Tadi sudah dikatakan juga sama dokter kepala dinas provinsi bahwa di beberapa kabupaten juga sudah kelihatan lagi peningkatan COVID-nya. Mudah-mudahan dengan tracing yang ketat dilakukan oleh semua puskesmas itu bisa menekan angka peningkatan COVID-19. Nah, seperti halnya dengan monkeypox ini ya, monkeypox virus ini ya, betul-betul kita harus meningkatkan kewaspadaan dengan pemantauan epidemiologi bila ada yang dicurigai terkait itu. Nah, PHBS-nya juga jangan lupa ya. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting karena untuk semua mulut warga. bisa jadi sumber pertama ya. Ya, benar-benar. Jadi itu yang harus hati-hati ya. Dan yang ketiga, bagaimana jangan kontak dengan penderita bila kita sudah mengetahui ada gejala-gejala seperti yang tadi, ada bula, ada ruam yang muncul di permukaan kulit ya. Biasanya sih itu dimulai dari wajah. Wajah baru telapak kaki, telapak tangan, ditungkai-tungkai itu yang pertama terjadi bulah untuk itu untuk ruam-ruam untuk gejala-gejala. Jadi gejalanya seperti cacar air. Kita kan sudah tahu semua cacar air ya. Berisi air, apakah berisi nanah atau berisi darah, itu yang gejala-gejala awal untuk masa inkubasinya. Dan terima kasih banyak Dokter Ida makasih. untuk waktunya siang ini sudah berbagi dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Intinya juga yang harus kita tekankan bersama kalau misalnya ada keluarga atau bahkan kita sendiri mengalami
mengalami gejala demam gitu ya 1-2 hari nggak sembuh, silakan langsung periksakan, laporkan ke puskesmas terdekat laporkan atau call ke puskesmas 112 ya. atau call 112. Oke, Itu yang paling baik. penting karena dengan adanya laporan masyarakat pastinya kami akan turun. Aha. Tim epidemiologi di semua puskesmas di mana laporan wilayah tersebut itu Aha. kami pasti akan pantau. Oke, jadi kita harus yakini bersama bahwa pemerintah pun bergerak cepat untuk menangani ya, dan sama-sama kita waspada. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya dan juga terima kasih banyak untuk Anda smart listener yang sudah mendengarkan obrolan kami. Saya Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.